Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Ardiansyah dari kelompok 4119 dengan NIM A11 2022 14711. Di sini sudah terdapat program kartu hasil studi yang sudah saya buat dengan sedemikian rupa. Saya akan sedikit membantu teman-teman untuk menjelaskan program yang sudah saya buat. Untuk langkah pertama, teman-teman jangan lupa memasukkan include, iostream, dan using namespace. Kemudian membuat variabel. Lalu langkah selanjutnya membuat operasi program yang dijalankan. Di dalam program ini terdapat variabel bertipe integer dan bertipe string, di mana variabel bertipe integer hanya bisa menampung nilai bilangan bulat. Kemudian variabel string hanya bisa menampung satu kata. Di dalam variabel integer terdapat nama nilai dengan indeks array 7. Indeks array 7 ini berarti tipe variabel ini berjenis array. Kemudian integer x, integer y, integer array SKS, dan seterusnya. Kemudian dalam variabel string terdapat nama TP-TP yang mendefinisikan sebagai teori praktek, lalu array skor, nama NIM, dan seterusnya. Lalu kita masuk dalam operasi programnya. Langkah pertama, kita membuat cout. Fungsi cout ini untuk menampilkan output. Kemudian membuat fungsi sin, di mana fungsi sin ini untuk supaya kita dapat menginput dalam program tersebut. Di sini saya menggunakan fungsi getLength sin dikarenakan variabel string hanya bisa menampung satu kata saja, sedangkan nama dari setiap orang terdiri dari beberapa kata. Maka fungsi getLength sin ini membuat variabel string bisa menjadi menampung lebih dari satu kata. Di sini kita membuat inputan nama, NIM, prodi. Jadi Anda bisa memasukkan nama Anda, NIM Anda, prodi Anda. Langkah berikutnya kita membuat inputan mata kuliah menggunakan looping while. Ini terdapat x sama dengan 0, y sama dengan 1. While x kurang dari 7, program maka jalan. Di sini x masih 0, maka program ini jalan. Kita masukkan matkul y. Apa itu maksud matkul y? Perlu ingat, di sini y sama dengan 1, maka berarti masukkan matkul 1 menggunakan fungsi getLength lagi. Kemudian terdapat counter x++ dan y++. Untuk membuat variabel ini bertambah. Nah, di sini sudah menginputkan matkul pertama, lalu kemudian x++, x-nya ditambah. Jadi x ini menjadi 1 dan y++, y ini menjadi 2. Lalu di sini x ini sudah menjadi 1 dan 1 masih kurang dari 7, maka program masih jalan. Input lagi matkul ke y. Perlu ingat, y di sini sudah ditambah, maka input matkul kedua. Lalu x++ lagi dan y++ lagi, x-nya bertambah lagi, y-nya bertambah lagi. Di mana tadi x sudah bertambah menjadi 1 dan y menjadi 2. Maka di sini x menjadi 2 dan y menjadi 3. Di sini 3 masih kurang dari 7, maka program jalan lagi, dan seterusnya. Di sini kita membuat inputan SKS lagi menggunakan looping yang sama tapi dengan sistem yang berbeda. Di sini x kita reset lagi, x-nya menjadi 0 karena di sini x-nya sudah mencapai 6 kurang dari 7. X sama dengan 0. Ketika 0 x kurang dari 7, maka program berjalan. Sedangkan di sini x-nya 0, maka kita akan menjalankan program ini. Cout SKS matkul x. Perlu diingat, x ini 0. Jadi kita inputkan matkul yang pertama. Jadi SKS matkul pertama menggunakan sin SKS x. SKS x ini di dalam x ini berarti 0 karena di sini x sama dengan 0, belum ditambah. Terus input SKS x, lalu cout matkul x. Matkul pertama teori atau praktek atau teori praktek. Jika teori, maka kita memasukkan inputan T. Jika praktek, maka kita memasukkan
inputan P. Jika teori praktek, maka kita memasukkan inputan teori praktek. Di sini terdapat if dan if bercabang. Jika if TP-TP, T, di sini maksudnya jika inputan TP-TP sama dengan maka program yang di dalam if ini akan berjalan. Dan di sini terdapat juga else if TP-TP sama dengan P. Maka jika kita memasukkan nilai P, maka yang berjalan program yang di sini. Dan masih ada TP lagi. Jika kita memasukkan TP, maka yang berjalan program yang di dalam else if TP. Dan terdapat counter. Perlu diingat, jangan lupa ini if else ini di dalam looping. Jadi x++ akan terus looping ini akan terus berjalan sampai x-nya kurang dari 7 atau x-nya menjadi 6. Terus langkah selanjutnya setelah teman-teman sudah memasukkan SKS dan nilai mata kuliah, kita membuat loopingan lagi dengan mereset x-nya lagi menjadi 0. X sama dengan 0, well x kurang dari 7. X-nya di sini 0. Jadi 0 masih kurang dari 7, maka program berjalan. If nilai x kurang dari sama dengan 100 dan nilai x lebih dari sama dengan 85, maka skor x atau skor pertama menjadi A. Else if nilai x kurang dari 85 dan nilai x lebih dari sama dengan 80, maka skor pertama AB, kemudian dan seterusnya. Kemudian di sini terdapat counter lagi, jangan lupa untuk selalu membuat counter di dalam loopingan. Sini x++, jadi x-nya sama dengan 1. Sini menjadi 1. 1 masih kurang dari 7, maka program masih berjalan. If nilai x, kemudian seterusnya, kemudian x++ lagi, x menjadi 2, sininya 2 masih kurang dari 7, maka program berjalan, dan seterusnya. Langkah berikutnya, kita membuat function system clear screen, di mana function ini hanya bisa dibuat ketika terdapat include studio library H. Dan function ini berfungsi untuk membersihkan inputan yang sudah kita buat ketika inputannya semua sudah terpenuhi. Terus ingat, function ini berjalan ketika ada include studio library H, dan function ini akan berjalan ketika inputan yang kita buat sudah terpenuhi semua. Langkah berikutnya, kita membuat output atau tampilan akhir. Di sini teman-teman bisa mengotak-atik tampilan akhir itu sendiri. Sini sudah ada contoh tampilan akhir yang sudah saya otak-atik sedemikian rupa. Langkah selanjutnya, mari kita coba jalankan saja programnya. Sebagai catatan, di sini kita bisa menginputkan lebih dari satu kata. Dikarenakan kita menggunakan fungsi inputan getLen seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal video. Mari kita mulai saja menginput. Kita masukkan mata kuliah mulai dari mata kuliah pertama sampai mata kuliah ke-7. Kita menginput SKS. Sebagai catatan tambahan, untuk teori praktek atau teori, kita bisa memilih jika mata kuliah tersebut teori maka kita inputkan T. Kemudian jika mata kuliah tersebut praktek, kita menginputkan P.
Dan jika mata kuliah tersebut teori praktek, maka kita inputkan TP. Dan jika mata kuliah tersebut hanya teori, maka nilai praktek dikasih nilai 0 atau lebih baik dikosongin. Dan sebaliknya, jika nilai praktek, maka nilai teori dikasih nilai 0. Dan jika kita inputkan TP atau mata kuliah tersebut teori praktek, maka kita harus menginput semua nilai. Kita coba memilih yang TP sebagai contoh awal. Kita menginputkan semua nilai. Di matkul berikutnya kita coba yang teori, maka nilai praktek dikosongin saja. Kita coba yang praktek, nilai teori dikosongin. Ya, ini adalah output atau tampilan akhir dari program yang sudah kita inputkan tadi. Inputan yang sudah kita buat tadi otomatis akan kehapus sendiri karena fungsi sistem clear screen yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak kurangnya. Saya juga masih sama-sama belajar. Saya juga masih manusia, masih jauh dari kata sempurna. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.